Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'buda wa la maqsuda wa la matluba bihaqqin illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang paling berhak dipuji atas segala hal dan keadaan. Semoga Allah senantiasa selalu mensucikan lisan kita, hati kita, pikiran kita dari melakukan dan mengucapkan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama. Tetapi kita lakukan semua itu hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah meletakkan cahaya iman dalam hati kita, yang dijadikannya sebagai penghias dan penyejuk jiwa. Keimanan yang membuat diri seseorang menjadi beda dengan yang lainnya, di mana di antara sekian banyak keistimewaan bagi orang beriman, ada dua yang saya sampaikan dalam pembukaan ini untuk menguatkan hati dan jiwa kita, agar kita senantiasa berusaha untuk terus-menerus memperbaiki keimanan kita, dan kita betul-betul layak menjadi seorang mukmin. Dalam Quran surah 3, Quran surah Ali Imran ayat 139, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masya Allah. Allah katakan, janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian merasa a priori, janganlah kalian bersedih, karena kalianlah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling tinggi makomnya di sisi Allah, jika kalian orang-orang yang beriman. Yang saya muliakan, tidak bosannya saya menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan kedudukan yang baik di sisi para penguasa, maka tentu kita merasa menjadi bagi orang yang penting. Lalu bagaimana kalau kita mendapatkan posisi yang baik, posisi yang strategis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian yang paling istimewa,
Allah jelaskan dalam Quran surah 23, Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. Ulaika humul warisun. Mereka orang-orang beriman itu akan menjadi pewaris. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi pewaris surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Di dunia ini tidak ada kekuasaan yang fana. Tidak ada kekuasaan yang baqo, ya. Semua fana. Hancur. Maka dalam Quran surah 55 Ar-Rahman Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup dan kehidupan ini akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal zat Rabbmu yang maha mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Yang saya muliakan, kalau ada seseorang yang menjadi pewaris harta yang melimpah, orang-orang yang menjadi pewaris tahta, ada yang mewarisi tahta, ya. Apakah dia menjadi pewaris kerajaan, mewarisi istana kepresidenan dan lain sebagainya? Itu tentu akan sangat menyenangkan. Tetapi ini akan menjadi pewaris surga Firdaus, insyaallah. Oleh karena itu, yang saya muliakan, mari, apalagi insyaallah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan itu Allah SWT melipat gandakan nilai amal kita. Maka kita berupaya untuk memaksimalkan ibadah di dalamnya. Dan insya Allah kalau ada waktu nanti di akhir atau di penghujung kajian kita bahas sedikit tentang Ramadan. Yang saya muliakan, sebagaimana disampaikan dalam kajian bulan lalu, bahwa di pertemuan ke-8 ini kita akan mempertajam Quran surah yang kedua kalinya turun, yaitu Quran surah Al-Qalam, di mana sekalipun dia yang kedua kali turun, tapi posisi surahnya itu di surah 68. Sebelumnya itu Al-Mulk. Sebelum Al-Mulk itu At-Tahrim 66. Ya. Jadi 61 As-Saff, 62 Al-Jum'ah, 63 Al-Munafiqun, kemudian 64 At-Taghabun, lalu 65-nya At-Talaq, kemudian At-Tahrim. Yang saya muliakan, sebelum kita mendalami Quran surah Al-Qalam, sesungguhnya ini kita harus bahas kemarin tentang dua hal pranubuwah atau prawahyu, atau sebelum turunnya wahyu. Di antara sekian banyak fase-fase pranubuwah itu, yang pertama ada dua hal yang kita harus bahas. Fase beryatimnya Rasulullah SAW. Kemudian kedua, fase beliau menjadi pengembala kambing. Kenapa ini perlu dibahas? Agar kita memahami bagaimana histori atau sirah nabawiyah itu kita perkuat. Kalau ada juga para tuan guru juga yang kadang membahas tentang sirah nabawiyah di sini. Maka Rasulullah SAW katakan, ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Sambil beliau mengangkat, merapatkan antara telunjuknya dan jari tengahnya.
Aku, kata beliau, bersama orang yang memperhatikan, memelihara, merawat dan menjaga anak yatim seperti ini di surga, seperti telunjuk dan jari manis. Maka memelihara anak yatim ini tidak kita harus ambil kemudian kita taruh di rumah kita, tidak harus. Tetapi anak-anak yatim yang berada di minimal kampung halaman kita, kalau tidak mampu kita menjangkau yang lebih jauh lagi seperti teman-teman yang mengumpulkan anak yatim di panti asuhan, itu sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Anak-anak yatim piatu yang berada di kampung halaman kita, kita mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan itu bukan hanya kebutuhan sandang pangannya, bukan hanya kebutuhan makan minumnya, tetapi juga kebutuhan pendidikan dan kebutuhan ruhiyah mereka. Bagaimana mereka diantarkan menjadi pribadi muslim yang mengenal hakikat dirinya dan mengenal hakikat Rabbnya, dan memahami akan fungsi dirinya dalam menjalin hidup dan kehidupan ini. Yang saya muliakan, ada beberapa hal penting dalam fasa yatim ini. Pertama, ketika seseorang menjadi yatim, maka dia tidak ada tempat bermanja. Maka dia akan terbentuk menjadi seorang anak yang tumbuh dengan kemandirian. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada tempatnya bermanja, tidak ada memperhatikan mereka, maka kita harus memperhatikan mereka. Membelai keningnya, kepalanya, memperhatikan dia apakah pakaiannya sudah harus diganti dan lain sebagainya. Kemudian kedua, hikmah dari beryatim ini akan membentuk karakter kemandirian dirinya. Tadi hatinya kuat, tidak dia manja, maka dia akan tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Kemudian ketiga, akan menumbuhkan atau memberikan sifat lemah lembut dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW orang yang paling lembut, orang yang paling lembut, yang namanya makhluk yang paling mulia, yang paling luar biasa, disucikan hatinya 2 kali, kemudian dijaga dan dirawat oleh Allah SWT. Lalu kalau ada yang mengatakan, wah, anak-anak yatim sekarang ini manja-manja Ustaz, mereka tidak bisa diatur. Permasalahannya bukan mereka tidak bisa diatur, tetapi bagaimana kita menemukan cara mendidik yang baik, cara melakukan sebuah pendekatan yang baik. Mohon maaf, kalau di luar sana orang-orang barat mampu bermain sirkus, mampu menaklukkan harimau, serigala dengan cara mereka melakukan pendekatan. Kalau binatang itu kan tidak dididik, tetapi dilatih. Manusia dididik, binatang dilatih. Melakukan pelatihan-pelatihan agar dia bisa jinak, kemudian diajak bermain sirkus. Nah, ini kita, kenapa kita tidak mampu menjinakkan hati manusia? Maka perlu kita menemukan cara yang baik agar kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan kepada orang-orang yang bahkan sangat garang hatinya. Orang-orang yang sulit diajak ke masjid, kita lakukan pendekatan yang baik. Apa yang dibutuhkan? Maka ada sebuah buku yang cukup bagus, judulnya Membuat Orang Jatuh Cinta Dalam Pandangan Pertama. Ya, perlu kita banyak baca agar kita paham bagaimana melakukan pendekatan pada orang lain. Jatuh cinta itu kan bukan hanya perempuan kepada kita, tetapi teman-teman orang-orang yang kita datangi, kita dekati, agar mencintai diri kita. Dan kalau sudah mencintai diri kita, gampang kita ajak untuk mengajak mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan,
Semoga di bulan Ramadan yang akan datang ini kita mampu memberikan santunan yang terbaik kepada anak-anak yatim. Kalau kita tidak punya amwal, kita ajak saudara-saudara kita. Kita ajak keluarga kita, kita ajak warga kita untuk urunan. Ya, jangan paksakan, mungkin ada yang mengeluarkan 10.000, 5.000, yang lebih banyak rezekinya bisa 100.000 atau 500.000. Tetapi ada yang menjadi komunikatornya, yang mengkomunikasikan, ada yang menjadi motor penggeraknya, yang mengajak orang untuk peduli terhadap kebutuhan anak-anak yatim. Kemudian kedua, fase beternak kambing. Rasulullah katakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali para nabi itu pernah memelihara kambing. Para sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah? Iya, kata beliau. Aku juga pernah mengembalakan kambing orang-orang Arab, kemudian aku mendapatkan upah darinya. Kenapa ini penting untuk kita angkat? Karena kita akan mencari filosofi dari beternak kambing itu. Di mana orang-orang yang berternak kambing dilatih kepekaannya, dilatih kesabarannya, dilatih kepeduliannya. Karena kalau kambing itu kan tidak bisa, apalagi kalau kita ikat dan kita lepas pun, ketika gembalakan dia tidak bisa bedakan mana makanan yang boleh dia makan karena itu rumput liar atau tumbuhan liar, dan mana yang tidak boleh dimakan karena itu tumbuhan orang lain. Maka harus ada orang yang mengembalakan, ada orang yang mengarahkan. Maka di sini Rasulullah dengan berternak kambing itu tumbuh kepeduliannya. Bagaimana meluruskan, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan ternaknya. Ini hal penting. Ketika dia lapar dikasihkan makan, ketika dia haus kambingnya, ternaknya dikasihkan minum, ketika dia sakit dicarikan dia obat. Kemudian terus diarahkan agar ternak ini tidak memakan tanaman-tanaman orang. Artinya ketika nanti beliau diangkat menjadi nabi, beliau akan berhadapan dengan umat yang sangat banyak dengan berbagai macam karakter. 1000 umat, 1000 karakter. Apalagi kalau kita lihat berapa puluh ribu, bahkan ratusan ribu yang beliau didik, yang beliau bina. Kalau kita lihat di Futuh Mekah tahun ke-10 Hijriah, beliau menggerakkan 10.000 pasukannya menuju Makkah. Masya Allah. Yang saya muliakan, baik kita masuk ke Quran surah Al-Qalam. Quran surah 68. Sedikit ketika Abdullah, bapaknya atau ayahnya Rasulullah meninggal, beliau pulang dari perjalanan berniaga ke Mesir. Jarak antara Mekah dan Mesir itu sekitar 1.300 km. Dan ketika beliau ke Mesir berniaga, beliau juga sempat dalam sejarahnya, dalam sirahnya, beliau itu pergi ke Palestina, ke Masjid Aqsa. Jadi dia beribadah di Masjid Aqsa. Kenapa saya angkat ini? Karena banyak orang mengatakan bahwa di mana ayahnya Rasulullah? Apakah beliau masuk neraka atau masuk surga? Ada yang mengatakan masuk neraka. Rasulullah sedang. Tapi beliau ini orang muwahhid. Kalau dia tidak bagus akidahnya, beliau tidak akan pergi ke Palestina untuk beribadah. Maka beliau insya Allah dan ibundanya akan masuk surga. Ya.
Jadi dia pergi ke Palestina, yang jaraknya antara Makkah dengan Palestina itu ada 1.500 km. Kalau perjalanan jalan kaki itu 4 bulan ditempuh, 40 hari. Bayangkan, luar biasa. Kenapa ini penting? Bagaimana semangat berniaga orang-orang dulu itu luar biasa, agar kita bisa meniru ayah dari beliau. Dan Rasulullah pun pernah pergi berniaga pula, ya. Nanti pas beliau berdagang kita akan sampaikan. Sekali lagi saya katakan, insya Allah ayahnya Rasulullah Abdullah, kemudian juga ibundanya Aminah atau Siti Aminah juga menjadi bagian dari penghuni surga, ya, insya Allah. Jangan saya muliakan, Rasulullah SAW termasuk nabi yang ulul azmi. Ada 5 nabi ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang masya Allah dakwahnya beliau siang malam pagi sore, dan beliau sangat bersabar dalam berdakwah. Maka kita juga harus mencoba, jemaah yang muliakan, untuk menempa diri kita agar kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi keluarga kita, mendakwahi tetangga kita, dan mendakwahi orang lain. Bayangkan, Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 sampai 950 tahun. Karena usia beliau 1000 tahun. Bayangkan, ya. Kemudian beliau katakan, diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi da'auni ummati lailan wa nahara. Ya Rabbku, aku mendakwahi, aku mengajak dan menyeru umatku pada siang dan malam hari. Falam yaziduhum illa firara. Tapi tidak membuat mereka semakin dekat kepadamu, namun semakin jauh sekali. Sampai peristiwa di mana Allah memerintahkan kepada beliau untuk membuat perahu. Ya, bahtera yang luar biasa besarnya. Dan tantangan terbesar beliau adalah dari anak dan istri beliau, Kan'an, ya, yang tidak mau beriman. Ada 2 nabi yang luar biasa tantangannya dari keluarganya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Lut, di mana istri dan anaknya menjadi penentang dakwahnya. Insyaallah. Kemudian kedua, Nabi Ibrahim, yang termasuk ulul azmi ini. Nabi Ibrahim ini masya Allah luar biasa, di mana dia besar tumbuh di tengah-tengah seorang raja yang sangat diktator, penyembah berhala, Namrud, hingga beliau dibakar hidup-hidup. Masya Allah. Nah, ini kenapa saya sampaikan sedikit tentang Nabi Ibrahim ini, agar kita betul-betul menguatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Di mana seorang nabi di masa kecilnya Ibrahim belum tumbuh dewasa, belum berkeluarga saat beliau dibakar. Bayangkan. Maka terjadi dialog di sana antara seekor burung pipit dengan cicak. Ketika burung pipit ini bolak-balik mengambil air dengan paruhnya yang kecil, kemudian menyirami api yang membumbung tinggi. Lalu seekor cicak mengatakan, percuma wahai burung pipit, kamu tidak akan mampu memadamkan api yang berkobar begitu dahsyat. Dan cicak itu terus-menerus meniup api itu dengan lidahnya yang kecil. Tetapi apa yang dikatakan burung pipit? Aku tidak peduli apakah api ini padam dengan air yang aku bawa atau tidak. Yang paling penting adalah di mana kita berpihak. Kita berpihak kepada kebaikan atau kepada kemungkaran. Ini kan terjadi pergolakan berhak yang batil, yaitu Raja Namrud yang sangat zalim dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi Allah katakan, ya naru kunu bardan
Wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Ya, Masya Allah. Api yang membumbung tinggi. Ya, ini kan di luar logika. Tetapi idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah mengendaki sesuatu jadi, maka jadilah ia. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini adalah seorang nabi yang dibesarkan di tengah orang yang sangat jahat, yaitu Fir'aun laknatullah. Sampai Fir'aun mengatakan apa? Wa ana rabbukumul a'la. Dan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. Kata Fir'aun. Maka Allah katakan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kau, datanglah kamu kepada Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Makanya saya muliakan, kita saat ini dalam situasi yang terkadang sangat mengerikan. Saudara-saudara kita memojokkan kita, mengatakan bahwa kamu ini misalnya ahli neraka dengan cara-cara yang kurang sopan. Padahal ketika Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa ini sangat luar biasa akhlaknya kepada Fir'aun. Diajak dia berdialog dengan baik Fir'aun ini. Maka kita juga ketika akan mendatangi mad'u kita, orang yang kita ajak kepada di jalan Allah, maka kita harus datangi mereka dengan sopan, dengan adab yang baik. Karena di sana nanti dalam Al-Qalam ini juga Allah menyanjung beliau. Itulah sebabnya turun Quran surah 68 ini. Ketika terjadi benturan antara ideologi orang-orang jahiliyah dengan ideologi yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu agama Islam. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, beliau lahir tanpa ayah. Maka ada beberapa hal dalam peristiwa kehidupan manusia. Pertama, tidak punya ayah dan ibu, yaitu Adam alaihissalatu wassalam, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah 2 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi dia tidak punya ibu dan bapak. Kemudian kedua, ada yang punya bapak tapi nggak punya ibu, yaitu Siti Hawa. Dia diambil dari sulbinya Adam. Kemudian yang ketiga, dia punya ibu, tidak punya ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, pada umumnya manusia, dia punya ibu dan punya bapak. Walaupun sekarang ada Isa-Isa baru namanya, tapi itu bukan Nabi Isa. Dia lahir tanpa bapak dari hubungan-hubungan gelap. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa fenomena kehidupan manusia pada saat ini sungguh sangat mengerikan. Kalau di zaman Rasulullah sudah clear, sudah jelas dia ketika dia lahir, apakah dia laki atau perempuan. Kalau dia perempuan, maka dia ditanam hidup-hidup, jadi kelaminnya jelas. Di zamannya Fir'aun juga begitu. Kalau dia lahir dari bangsa Yahudi, dari Bani Israel, kemudian dia laki, maka dia akan dibunuh. Sekarang belum jelas apakah dia laki atau perempuan. Dia masih dalam rahim ibunya, dia diaborsi. Dan saya sampaikan kemarin dalam pertemuan itu, di Indonesia kasus aborsinya sampai dengan 2.000 per tahun, bahkan 5 jutaan tembus per tahun. Di dunia sampai terjadi 50 juta di sekian miliar manusia, 50 juta per tahun. Ini sangat mengerikan. Ini sangat mengerikan. Artinya pekerjaan kita sangat besar sesungguhnya untuk menempa diri kita, menempa keluarga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ulil Azmi yang terakhir, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Nun. Nun ini adalah harful muqata'ah, huruf yang terputus, yang banyak sekali daripada ahli tafsir memberikan sebuah interpretasi. Pertama, dia mengatakan nun itu adalah tempat pena, di mana Allah meletakkan pena yang digunakan untuk mencatat kehidupan umat manusia dan peristiwa kehidupan dalam kehidupan ini, 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi ini. Itu dalam tafsir. 50.000 tahun sebelum diciptakan bumi ini. Kemudian kedua, nun itu ada yang mengatakan bahwa ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian beliau berdoa selama 3 hari 3 malam dengan doa yang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kan ada 3 induk istighfar itu. Istighfar Nabi Yunus, kemudian istighfarnya Nabi Adam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian induk istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Barang siapa yang membaca ini di pagi hari kemudian dia meninggal antara pagi dan sore itu, maka dia akan dimasukkan surga. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, kalau dia meninggal antara sore dan paginya sebanyak 3 kali, maka insya Allah Allah akan memasukkan dia ke surga selama menjaga juga kewajiban-kewajibannya. Jangan baca ini saja, induk istighfar enggak sholat, baca induk istighfar enggak puasa, bukan begitu maksudnya. Ya, dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba secara total yang difardukan oleh Allah, kemudian meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa-dosa kecil, ya ada yang tergantung dari makom kita, ada yang betul-betul yang mungkin orang anggap kecil, dia anggap sangat besar. Misalnya ghadul basar, ya. Orang-orang yang sudah makomnya tinggi, dia tidak akan pernah melihat perempuan yang benar-benar tidak hak bagi dia untuk dia lihat. Itu ghadul basar. Kemudian dia tidak akan mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak hak dia ucapkan. Ini hal penting. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yang terakhir, nun ini seperti yang dijelaskan dalam tafsir Alif Lam Mim di awal Al-Baqarah itu. Ini sepakat para ulama, ada perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang maha mengetahui akan makna dari kalimat-kalimat muqatta'ah atau kalimat-kalimat buka itu. Yasin, Qaf, dan lain sebagainya. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu, yang maha tahu tentang artinya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan kolam atau pena beserta apa-apa yang dituliskannya. Nah, yang tadi dikatakan bahwa pena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam itu, al-qalam. Lalu Allah memerintahkan pada kolam itu untuk menulis peristiwa kehidupan di Lauhul Mahfuz, termasuk juga dengan takdir-takdir kita bersama, insyaallah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
engkau Muhammad dengan nikmat Rabbmu bukanlah termasuk orang-orang yang gila. Wa innaka la'ala khuluqin azim di ayat keempatnya. Dan engkau adalah memiliki sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Maka akhlak Rasulullah adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, kana khuluqul Quran, adalah akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan aku diutus untuk menyampaikan akhlak. Ini sudah habis waktunya. Ya, insyaallah saya punya jadwal di bulan Ramadan. Mungkin nanti di sana kita akan mempertajam tentang Ramadan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kebenaran yang sampaikan datangnya dari Allah, kesalahannya dari kebodohan dan kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.